Halo guys, perkenalkan nama saya Antalio Mikael Tumwai, NIM 220211060042. Saat ini akan membahas mengenai Networking Academy Lab dengan judul Research Network Security Threats. Dalam video kali ini akan membahas 3 tujuan. Yang pertama yaitu mengeksplor recent website, yang kedua identify recent network security threats, yang ketiga yaitu retail specific network security threat. Nah, apa sih latar belakang atau skenario-nya? Yaitu untuk mempertahankan jaringan dari serangan, administrator harus mengidentifikasi ancaman eksternal yang membahayakan jaringan. Situs web keamanan dapat digunakan untuk mengidentifikasi ancaman yang muncul dan memberikan opsi mitigasi untuk mempertahankan jaringan. Salah satu situs populer dan terpercaya untuk bertahan dari ancaman keamanan komputer dan jaringan adalah SCS Admin Audit Network Security, dalam hal ini SANS. Nah, situs SANS menyediakan berbagai sumber daya, termasuk daftar 20 critical security control untuk mempertahankan efektif dari cyber, dan buletin mingguan di Consensus Security Alert Newsletter. Newsletter ini merinci serangan dan kerentanan jaringan baru. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu mengeksplor the SANS website. Nah, pada bagian ini kita akan menavigasikan ke website SANS dan mengeksplor sumber daya yang tersedia. Pertama, kita akan mencari website SANS, lalu klik free resource. Nah, di sini saya telah mencarinya. Di sini merupakan tampilan dari website sans.org. Masih pada soal yang sama. Di sini diminta untuk sebutkan 3 sumber daya yang tersedia. Kita klik resource. Nah, di sini terdapat beberapa free cybersecurity resource yang tersedia. Ada web case, white papers, poster and cheat sheet, blogs, dan lain sebagainya. Baru langkah yang kedua, CIS atau Critical Security Control, mempunyai link di situs web, adalah puncak dari kemitraan publik swasta yang melibatkan Departemen Pertahanan atau Department of Defense atau DoD, National Security Association atau Asosiasi Keamanan Nasional, Pusat Keamanan Internet atau Center of Internet Security atau CIS, dan Institute SANS. Nah, daftar ini dikembangkan untuk memprioritaskan pengendalian keamanan cyber dan pengeluaran untuk Departemen Pertahanan. Hal ini telah menjadi pusat program keamanan yang efektif bagi pemerintah Amerika Serikat. Dari menu resource, pilih Critical Security Control atau yang serupa, dokumen kontrol keamanan kritis atau CIS. Nah, pada halaman tersebut, di situ kita bisa mengunduh poster kontrol keamanan
Reticence 2014 yang memberikan penjelasan singkat tentang setiap kontrol. Oke. Nah, di soal tadi dikatakan bahwa critical atau cheese tadi itu terletak di bagian resource, di free cybersecurity resource. Nah, mungkin website ini telah diupdate sehingga telah dipindahkan ke link yang lain. Kita akan mencarinya. Nah, di sini saya sudah mencari mengenai critical security control versi 8. Ini merupakan tampilan dari CIS Control versi 8, dimana teman-teman bisa membacanya di sini tentang apa itu control CIS versi 8, tools and result, polish, templates, dan lain sebagainya. Nah, di soal tadi pun kita disuruh untuk mencari poster. Kita klik Tools and Resource, kita pilih CIS Control Poster. Nah, di sini teman-teman bisa mendownloadnya. Nah, ini merupakan tampilan posternya. Oke. Untuk melihat detailnya atau penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa masuk di Tools and Resource lagi, pilih yang Load Change ini, download CIS Control versi 8 changelog. Nah, di sini merupakan penjelasan mengenai CIS. Teman-teman bisa mendownloadnya melalui situs ini. Nah, filenya berupa file Excel. Di sini saya sudah mendownloadnya. Nah, sini pada bagian putih ini merupakan CIS Control versi sebelumnya, sedangkan yang warna biru ini merupakan CIS Control versi terbaru atau versi 8. Nah, di sini saya akan jelaskan salah satu tentang malware defense, dimana mencegah atau mengontrol pemasangan, penyebaran, dan eksekusi aplikasi kode atau script berbahaya pada aset perusahaan. Teman-teman bisa baca yang lain jika teman-teman tertarik. Kita masuk ke soal yang ketiga. Itu menemukan lokasi dari newsletter. Highlight the resource menu, select newsletter, briefly describe each of the 3 newsletter available. Nah, kita kembali lagi ke bagian resource. Nah, di sini ada beberapa newsletter, ada Newsbeats, ada Atrix, dan Odds. Nah, untuk Newsbeats merupakan ringkasan eksekutif setengah mingguan beranotasi tentang tenggat waktu derita keamanan cyber yang paling baru dan penting. Sedangkan Atrix merupakan rangkuman mingguan yang dapat diandalkan tentang vektor serangan yang baru ditemukan, kerentanan dengan eksploitasi baru reaktif,
penjelasan mendalam tentang cara kerja serangan baru-baru ini, dan data berharga lainnya. Ketiga, OTS merupakan newsletter bulanan kesadaran keamanan terkemuka di dunia yang dirancang untuk pengguna komputer awam, jadi diterjemahkan ke dalam lebih dari 20 bahasa dan gratis untuk komunitas. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu Identify Recent Network Security Threats. Nah, pada bagian ini kita akan meneliti ancaman keamanan jaringan terkini menggunakan situs SANS dan mengidentifikasi situs lain yang berisi informasi ancaman keamanan. Pertama, kita akan mencari Risk Consensus Security Alert Newsletter Archive. Ini dong. Kita klik. Kita pilih newsletter yang terbaru. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada beberapa ancaman. Ini checkpoint, security gateways, Google Chrome, dan 1440 CM dan seterusnya dan lain sebagainya. Teman-teman bisa membacanya jika teman-teman berminat. Oke. Nah, lanjut pada langkah yang kedua, kita akan identifikasi situs yang menyediakan informasi ancaman keamanan terkini. Nah, saya sudah mencarinya. Di sini saya sudah mendapatkannya. Di sini dapat dilihat bahwa yang pertama ada out of bounds write, ada improper neutralization of input during web page generation atau cross-site scripting, ada improper neutralization of special elements used in SQL comments atau SQL injection dan lain sebagainya. Selanjutnya ada UAPS top 10. Nah, sini ada broken access control, ada cryptographic failures, ada injection, ada insecure design dan lain sebagainya. Baru ada ini lagi. Nah, sini ada the most popular TCV reported in 2022 is an extremely high impact injection vulnerability inspiring framework that allow attackers to make change remotely to a target system. Yang kedua ada an identification and authentication failure vulnerability that enables an unauthenticated attacker with network access to remotely execute commands on a target system dan lain sebagainya. Oke. Lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu merinci serangan keamanan jaringan tertentu. Nah, pada bagian ini kita akan meneliti serangan jaringan spesifik yang terjadi dan membuat presentasi berdasarkan temuan Anda. Lengkapi formulir di bawah ini berdasarkan temuan Anda. Oke, di sini saya sudah mendapatkannya. Di sini ada nama dari serangan yaitu WannaCity, tipe dari serangan yaitu ransomware,
baru ada tanggal serangan itu dari 12 Mei 2017 sampai 15 Mei 2017. Baru ada organisasi yang terkena dampak atau computers, di mana lebih dari 230.000 komputer di 150 negara. Kedua, organisasi besar yang terkena dampak termasuk National Health Service English atau NHS, Telefonica, FedEx, Deutsche Bahn, dan banyak lainnya. Nah, bagaimana cara kerjanya dan apa fungsinya? Nah, WannaCity adalah sebuah ransomware yang mengincar komputer yang menjalankan sistem operasi Microsoft Windows. Ransomware ini mengeksploitasi kerentanan pada protokol Windows SMB atau eksploitasi eksternal Blue untuk menyebar. Setelah terinfeksi, WannaCity mengekskripsi file pengguna dan menampilkan catatan tebusan yang meminta pembayaran dalam Bitcoin untuk kunci deskripsi. Serangan ini secara signifikan mengganggu bisnis dan infrastruktur penting, menyebabkan penundaan operasional yang ekstensif dan kerugian finansial. Pilihan mitigasi. Yang pertama ada manajemen patch. Pastikan semua sistem diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Microsoft merilis patch kritis MS17.0110 untuk memperbaiki kerentanan yang dieksploitasi oleh WannaCry. Yang kedua, backup data. Mencadangkan data secara teratur dan menyimpannya secara offline atau di layanan cloud yang aman untuk mencegah kehilangan data. Yang ketiga, network segmentation. Segmentasikan jaringan untuk membatasi penyebaran malware. Yang keempat, ada antivirus and anti-malware. Gunakan perangkat lunak antivirus dan anti-malware terbaru untuk mendeteksi dan mencegah infeksi. Yang terakhir yaitu user training, mengedukasi pengguna tentang serangan phishing dan praktik email yang aman untuk mengurangi risiko infeksi melalui lampiran atau tautan berbahaya. Di sini merupakan referensi atau infolinks. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, what step can you take to protect your own computer? Nah, di sini saya telah mencarinya melalui internet. Ada 8 step to secure your computer. Pertama, keep up with system and software security update. Yang kedua, have your watch about you. Yang ketiga, enable a firewall. Yang keempat, adjust your browser setting. Yang kelima, install antivirus and anti-spyware software. Yang keenam, password protect your software and lock your device. Yang ketujuh, encrypt your data. Yang keempat, yang terakhir, use a VPN. Lanjut. What are some important steps that organization can take to protect their resources? Okay. Nah, sini saya sudah mencarinya. Ada 8 proactive step for organization. Yang pertama, conduct a risk assessment, implement security control, develop a robust incident response plan. Terbagi menjadi incident management process, incident reporting process, incident recovery process.
keempat, get a cyber incident response team in place. Yang kelima, maintain availability. Yang keenam, adopt a proactive layered approach to cybersecurity. Yang ketujuh, train employees. Yang terakhir yaitu communicate with stakeholder. Oke, sekian dari saya, terima kasih.